Berbicara tentang prestasi, banyaknya manusia yang hidup di dunia ini ingin mencapai satu prestasi ataupun achievement dalam hidupnya. Dan bagaimana caranya untuk kita sebagai manusia dapat mencapai prestasi maupun achievement. Nah, di episode kali ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial di samping saya. Ganteng ya, dan kalau misalnya kita lihat wajah beliau itu rasanya pingin difotoin terus. Ya, inilah dia Ko Pascal, founder dari Foto-Foto. Say dulu dong, ngomong. Halo. Waduh ya. Nah, thank you Ko Pascal sudah menyempatkan waktu untuk share sama kita ya di episode kali ini. Dan sahabat positif, hari ini kita akan membahas topik yaitu achievement bersama Ko Pascal. Tapi sebelum itu nih, Ko Pascal, di kondisi pandemik ini kan kita lihat kondisi semuanya harus stay home di rumah saja. Setuju. By the way, Ko Pascal saat ini kondisinya ngapain aja nih? Waduh, kebanyakan rebahan ya. Ya agak lembab ya. Gue bener ngikutin saran dari pemerintah kita rebahan aja, dan saya rebahan terus enggak, tapi tentu saya tetap produktif. Ya, tapi intinya tetap di rumah juga. tetap di rumah. Ya. Dan sebelum kita masuk ke inti tema kita nih, Ko Pascal, aduh saya goyang-goyang nih ya. Iya. Nah, ini adalah santai. santai. Nah, berbicara tentang achievement, tapi sebelum masuk ke sana, mungkin banyak orang nih di luar sana yang belum mengenal secara lebih dalam kehidupan pribadi dari Ko Pascal. Mungkin boleh cerita dulu nih sedikit Ko Pascal, mungkin sebelumnya sekolahnya di mana, anak berapa, saudara, statusnya single atau jomblo. Nah, boleh dulu nih. Sekolahnya di mana itu dari TK gitu? Terakhir ketika perkuliahan. Oke. Jadi saya kuliah di Universitas Tarumanegara atau UNTAR di Jakarta, ambil jurusannya desain komunikasi visual atau bisa disingkat dikenal DKV. Terus dari situ sempet setelah selesai kuliah itu kerja di beberapa tempat dulu Di Jakarta. Iya, mencari jati diri itu cukup unik sih pengalamannya. Saya sempat jadi guru private juga untuk anak SD. Guru private SD? Iya, pelajar sekolah SD beneran. Jadi jujur itu pun saya juga jadinya belajar ulang, baru ngajarin ulang. Oke. Karena pasti lupa lah ya, Iya. pelajar SD. Lalu saya juga sempat jaga toko baju. Jaga toko baju? Iya. Ini toko baju apa nih? Toko baju di Mall Citraland itu salah satu perusahaan rokok salah satu perusahaan rokok besar di Indonesia. Itu ada buat clothing dulu. Kayaknya udah tutup deh clothingannya. Itu It's A. Nah, kalau A kalian kurang lebih tahu lah ya, depannya Iya. S gitu. Betul. Yang seperti brand. Nah, Oke. Jadi saya sempat kerja di sana itu dengan gaji sebulan itu 500.000. 500.000. Itu di saat kuliah Ko Pascal? Saat kuliah. Sambil kuliah. Sambil kuliah Oh, untuk sambil part time. kerja. Terus dari situ saya juga sempat jadi itu dibilang freelance atau full time, saya juga bingung. Sebenarnya freelance lah ya, kayak freelance desain kaos. Oke. Jadi desain kaos untuk dijual di kayak Pasar Mangga 2 kayaknya ya, kayak gitu. Terus sama kalau selesai kuliahnya itu saya sempat kerja masih lanjut di soal desain kaos itu sama orang India. Sama orang India. Jadi pemasaran mereka di India langsung. Nah, itu benar itu agak masa yang agak sedikit enak dalam hidup saya, soalnya jujur bayarnya lumayan gede sih daripada full time ini. Iya. saat itu gitu. Terus ya udah baru saya pindah ke dapat, sebenarnya bukan dapat sih ya, saya nekat sih. Saya tipe orang yang selagi Ada peluang dan lu masih bisa, kenapa enggak? Yaudah, saya ke Singapura akhirnya. Itu sudah tamat kuliah? Sudah tamat kuliah, akhirnya terbang ke Singapura untuk berkarir. Karena gini kan dulu untuk penerbangan susah ya untuk angkatan saya, jadi saya sudah tua. Untuk angkatan saya itu waktu itu penerbangan harga masih mahal, masih agak susah. Terus jadi pernah sekali sama keluarga pacar saya itu ke Singapura. Oke. Nah itu saya lihat kok waktu itu masih bergerak dalam bidang desain nih ceritanya. Waduh, di situ kok kotanya setiap sudutnya keren banget nih, desain banget kayaknya semua setiap sudut kotanya gitu. Jadi saya pikir kayaknya it's gonna be suck if I just work in Jakarta. Jadi saya pikir udah pindah, coba cari di Singapura. Dapat akhirnya, amin. Oke. Jadi dalam sebulan cari kerja tuh tiap hari bener ngelamar, standar lah ya cari kerja gimana sih. Ya udah dapat kerja di Singapura. Kerja sebagai apa nih Ko Pascal? Graphic designer. Grafik. Oh, berarti benar-benar sesuai dengan jurusan perkuliahannya ya. Saat itu. Oke. Itu di perusahaan
perusahaan apa nih? Perusahaan benar desain atau apa? Jadi advertising. Oh, advertising. Untuk advertising, saya masuk sebagai junior graphic designer dalam setahun, lalu naik diangkat jadi senior graphic designer. Jadi saya memiliki tim sendiri. Tapi 2 tahun setelah kerja sama Dotan, lalu saya berhenti. Nah, disitulah saya menemukan passion saya sebenarnya. Asik. Ya. Gitu. Jadi itulah sedikit perjalanan ya sebelum menuju passion yang sebenarnya. Yeah. Nah, kenapa nih Kopascal? Jadi awalnya sebelumnya memang Kopascal ini adalah punya hobi sebagai seorang fotografi. Sebenarnya ya kalau soal dari fotografi sendiri kita ngomong, itu bukan hobi saya, tapi mata saya ini gatel. Saya senang, saya tuh senang lihat visual-visual yang bagus, indah. Yes. Gitu. Jadi kan ya bermula dari graphic design, makanya kayak visual saya sudah cukup terlatih ya di situ ya. Jadi dari pekerjaan juga sudah terlatih, tapi kesempatan sudah datang tuh aku kerja di kantor yang di Singapura itu. Jadi kantor itu tuh mencari, kalau saya mau bilang sebenarnya kantor sih, kalau pikir sekarang kayak pelit juga, kurang aja tuh kantor. Iya, jadi dia tuh datang, jadi salah satu apa jabatan dia ya? CEO, manager. Kayak manajer. Oke. Manajer tim saya. Nah, dia itu yang kayak, siapa sih yang bisa foto? Ada project nih gini, butuh foto yang bagus lah, gitu. Nah, saya kan bosan di kantor terus. Diem di belakang komputer, kerjaan saya tuh lebih banyak di depan komputer, belakang meja, gini denger musik lah, kayak gitu. Bosen hari-hari perulangan seperti itu. Nah, kesempatan nih, dan saya ingat waktu kuliah kan juga sempat belajar fotografi. Jujur ya, masih sebenarnya basic banget sih, nggak gimana banget waktu itu. Tapi ya kenapa enggak? Saya kan ya pede aja lah. Ada peluang ya. Ada peluang bisa keluar jalan-jalan, dibayar taksinya, makan siang kalau makan siang sama kalian dibayar, kenapa enggak gitu kan? Ya udah cari sesuatu yang baru. Oke, pergi. Nah dari situ mulai foto. Wah ternyata yang di beberapa tempat yang kita datangi untuk kerjaan itu cukup menarik gitu, dari hotel mewah, dari rumah-rumah pejabat. Apartemen yang cukup unik, karena pertama kali saya lihat masuk apartemen yang parkir mobil tuh apartemen ada parkir mobil, coba bisa bayangkan? Apartemen ada parkir mobil. Jadi apartemen kan bertingkat. Yes. Tuh mobil dari bawah masuk, jadi ada lift khusus mobil ke lantainya. Nah itulah canggihnya Singapura ya. Iya mungkin bukan soal Singapura aja ya, tapi kayak di situ saya mulai pikir, wah enak banget nih kerjaan kayak gini kok, dibawa ke tempat yang mewah. Bukan soal mewah nih, yang kita nggak pernah datengin sebelumnya gitu loh. Jadi saya mulai terbuka, mulai tertarik dengan dunia fotografi, mulai belajar. Oke. Gitu. Perdalam cinta deh. Asik. Ya, jadi itulah awal mulanya ya, passionnya mulai muncul dalam kehidupan Kopascal. Nah, sahabat positif mungkin berbicara tentang fotografi ya. Kalau di Kota Jambi khususnya, siapa sih yang tidak kenal brand namanya Foto-Foto? Amin. Nah, ya. Dan inilah the man behind-nya, orang di balik belakangnya Foto-Foto, yaitu Mr. Pascal. Nah, Kopascal sesuai dengan topik kita nih pada episode kali ini, berbicara tentang achievement atau prestasi. Banyak kan orang mencari cara, ya kan, mencari cara, tanya Mbah Google, bagaimana sih caranya untuk dapat membuat achievement dalam kehidupan. Dan saya merasa Pascal sudah melalui itu achievement, yaitu membangun brand company yang dinamakan Foto-Foto. Oke. Nah mungkin boleh sedikit cerita nih, menurut Pascal achievement itu apa sih?